يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin tahal min wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia hidayah taufik inayah maunah dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ini antara maghrib dan isya. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan taufik itu sehingga kita memanfaatkannya, duduk bersama sharing, mengkaji ulang hadis-hadis yang pernah kita baca, kita pernah dengar ya, untuk memanfaatkan kesempatan, kesehatan dan umur yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah tambahkan berkahnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita baca dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus Raisul Idarah Bapak Lemen Suhartono, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, keluarga dilindungi dan kita semua juga dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita masuk kepada hadis yang ke 30, hadis arba'in. Sebelum itu biasa kita ada mukadimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada teman-teman yang bisa kembali kita aktifkan kajian kita Selasa malam Rabu ini. Ini insya Allah bermanfaat fid-din wa dunya wal akhirah. Amin. Harus disempet-sempetin, kalau enggak sempet-sempet. Kuda itu bekerja karena dipecut. Iya. Baru kuda bekerja karena dipecut. Kucing bekerja karena udah puas tidur. Maaf kata, anjing bekerja karena lapar. Kadang-kadang manusia seperti kurang contoh, sehingga hewan-hewan ini menjadi prinsip hidupnya. Manusia bekerja karena tanggung jawab. Orang muslim bekerja karena amanah. Orang mukmin bekerja karena ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Seolah-olah kamu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahi Allah, bekerjalah kamu seperti kamu melihat Allah. Kalau nggak bisa, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekerja menurut orang mukmin adalah ihsan, adalah perbuatan baik, adalah ketaatan. Maka ketaatan itu sebenarnya adalah berbuat baik kepada diri sendiri, karena kebaikannya kembali kepada kita sendiri. Dan manakala ada dalam ketaatan itu ada manfaat untuk orang lain, maka itu berarti ada nilai double plusnya. Maka dalam ketaatan itu ada balik kepada diri kita sendiri dan balik kepada orang lain, berarti kita dapat double pahalanya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menilai semua hal-hal yang ada potensi baik. Maka seseorang ingin melakukan kebaikan itu adalah hasanah, itu adalah ketaatan. Seseorang ingin melakukan kebaikan
itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena di situ ada sebab kebaikan. Nah, ya. Seseorang ingin melakukan keburukan, itu buruk. Kenapa? Karena di situ ada sabab melakukan keburukan. Kemudian cara mendidik anak-anak dengan dipukul. Cara mendidik orang dewasa dengan hukuman dan sanksi. Mendidik dengan memukul, anak dewasa dengan sanksi dan hukuman itu juga adalah kebaikan. Kenapa? Karena di situ ada motivasi untuk dia melakukan kebaikan yang baik dan juga menahan dia melakukan keburukan. Itu pun bagian ihsan dan ketaatan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi betapa luasnya kebaikan ini yang Allah perintahkan kepada kita. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena kita orang mukmin. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena kita orang Islam. Orang Islam itu visi misinya adalah kebaikan, berbuat baik dan kebajikan. Lalu apa seutama-utamanya kebaikan itu? Seutama-utamanya kebajikan itu. Dikatakan seutama-utamanya kebajikan itu adalah al-imanu billah wal ma'rifatu billah. Yaitu beriman kepada Allah dan ma'rifat, mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan syariat-syariat ini. Kenapa mengenal Allah, mengenal syariat ini adalah sebaik-baiknya kebaikan dan seutama-utamanya amal? Karena keutamaan itu, kemaslahatan itu tergantung, kebajikan itu adalah sebesar mana kita menarik kebaikan dan kemaslahatan. Jadi yang namanya baik itu adalah seberapa besar kita menerima maslahat dan mendorong sesuatu yang mudarat, kan gitu. Definisi baik. Jadi baik itu adalah menerima manfaat atau kalau enggak menolak mudarat. Itu namanya baik. Jadi ada kita melakukan sesuatu yang membuat manfaat baik dunia wal akhirah, itu namanya kebaikan. Atau kita hanya berbuat manfaat dunia, itu juga kebaikan. Atau manfaat akhirat, otomatis dunia akhirat dapat. Atau menghindarkan mudarat, melakukan sesuatu kegiatan yang menghindarkan mudarat, itu juga kebaikan, baik itu mudarat dunia atau mudarat akhirat. Lalu kenapa seutama-utamanya amal itu adalah ma'rifatullah, kenal Allah, kenal agama, kenal hukum-hukum agama, dan beriman kepada Allah? Karena dia paling banyak menarik manfaat dunia wal akhirah. Jadi tadi kan asas manfaat, asas kebaikan total paling tinggi itu adalah dia menarik manfaat, menolak mudarat. Kemudian apa amalan yang paling bobrok, pekerjaan yang paling jelek? Yaitu adalah al-jahlu billah, yaitu bodoh terhadap Allah, tidak mengerti Allah, tidak mengerti urusan agama. Kenapa? Karena ketidakmengertian tentang hukum agama adalah penyebab kerusakan terbesar untuk dunia dan bahkan akhirat. Maka sangat bagus sekali kita mulai kembali kajian ini, karena dia merupakan salah satu wasilah untuk menyampaikan kita kepada hal yang paling banyak mengambil manfaat untuk dunia wal akhirah dan paling kuat untuk menolak kemudaratan dunia wal akhirah. Kesimpulannya, apapun itu, bila ada sabab untuk kebaikan, baik dalam artian menarik manfaat ataupun menolak mudarat, itu adalah kebaikan yang ujungnya adalah la'allakum tuflihun. Bila kita lakukan, itu membuat kita sukses. Seberapa besar? Ya tergantung perkalian berapa besar kita melakukan hitung-hitungan baik dan buruknya, meninggal melakukan kebaikan tadi, baik menarik ataupun menolak keburukan. Mudah-mudahan
rumus ini atau prinsip ini sekalipun penyampaiannya kurang tertata, tapi insya Allah bisa menjadi ukuran untuk bisa melakukan kebaikan ke depan. Amin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya pengajian itu salah satu wasilah untuk mengingatkan, menyadarkan, mengarahkan kembali sesudah kita terarahkan. Oleh karena itu dikatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu memang nasihat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Ingatkan karena ingat-ingatan itu ya, sangat manfaat bagi orang mukmin. Hanya orang mukmin yang bisa menerima ingat-ingatan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi'ulumi fid darin amin radhiyallahu anhu wa antum muslim. Al-wuquf 'inda al-hudud syara'. Bab yang ke-30, setia di dalam mengamalkan batasan-batasan syariat. An Abi Sa'labah Al-Khushni Jursum bin Nashir radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat agung yaitu Abi Sa'labah Al-Khushni. Beliau adalah salah seorang sahabat yang ikut dalam perjanjian Bai'atul Ridwan, di mana dulu di tahun ke-6 Hijriah Rasulullah SAW bersama sahabat rindu ingin melaksanakan umroh di sana di Makkah. Tapi sampainya di Hudaybiyah, ya, ternyata mereka dihadang, nggak boleh masuk ke sana. Ada pasukan 1.500 orang. Bukan pasukan perang, sebenarnya jamaah buat melaksanakan umroh. Tidak bawa senjata perang, enggak, cuma senjata laki aja. Iya, maksudnya senjata laki, golok gitu. Kalau orang kampung kan biasanya bawa apa gitu ya. Buat keamanan pribadi, bukan buat perang ya. Bukan yang lain, bukan. Nah, sampai di sana di Hudaybiyah, Sayyidina Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu diperintahkan untuk ke sana mediasi dulu, bahwa kedatangannya bukan untuk perang. Ditangkap di sana. Rumor sampai bahwa Sayyidina Utsman dibunuh. Maka Rasulullah kumpulkan sahabat yang kurang lebih 1.500 atau 1.400 orang itu. Udah dibaiat semuanya untuk jangan lari, jangan kabur. Kita siap mati di sini kalau emang itu ditangkap, dibunuh, ya udah. Kita bertahan dan kita lanjut ke sana. Sekalipun dengan senjata apa adanya. Karena al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, pasti bakal menang. Kalau Islam itu dibela atas nama Islam, pasti menang. Tapi kalau bela Islam, menyebut nama Islam tetapi ada gardun akhar, ada kepentingan pribadi, ada kepentingan lain, entah politik, entah keuntungan duniawi, pasti kalah. Atau hitungannya duniawi. Jadi kalau orang Islam perang dengan orang kafir harbi yang menyerang Islam, apabila niatnya bela Islam dan semuanya ikhlas, biar sedikit itu Islam pasti menang. Karena Islam bakal menang. Ada soal yang syahid mati, itu konsekuensi perang, tapi dia bakal menang. Itu terus begitu. Tetapi apabila orang Islam perang sekalipun takbir Allahu Akbar melawan orang kafir harbi, tetapi niat Islamnya orang Islam ini, baik ketuanya atau jamaahnya, adalah ingin mencaplok kekuasaan orang lain, sekalipun atas nama Islam, tapi ada gardun akhar, kepentingan duniawi, maka itu yang berlaku urusan duniawi. Dalam arti, kalau kita orang Islamnya lebih banyak alatnya, lebih pandai tipu dayanya, maka kita akan menang. Jadi yang berlaku duniawi sudah duniawi. Kalau mereka yang lebih kuat persenjataannya, mereka menang. Nah, ini Abi Sa'labah ini termasuk orang yang hadir dari Bai'atul Ridwan tersebut. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah Subhanahu wa taala sungguh ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka membaiat engkau baiat setia di bawah pohon itu.
Kenapa disebut pohon ridwan? Ya, karena di situ Allah katakan laqad radiya, Allah ridha terhadap orang-orang yang hadir berbaiat di hadapan Rasulullah SAW. Jadi baiat setia, siap mati ya. Saya kalau ingat-ingat begini, ya Allah, kita ini berjuang untuk agama, untuk mengamalkan agama tuh nggak ada tawaran-tawaran buat siap mati nggak? Nggak ada itu. Paling siap nyumbang nggak begitu ya. Itu aja kadang-kadang ya bendera putih. Maka luar biasa. Orang untuk agama itu kan zaman sahabat apa? Harta, nyawa, bahkan semuanya diserahkan untuk Rasulullah. Nggak ada pilihan. Kalau Nabi sudah bilang perang, udah anak, istri, tanah, sertifikat, mobil. Kalau sekarang ya tinggalin semua. Bayangin tuh kekuatan sahabat imannya seapa. Lagi mau panen, tinggalin. Makanya orang-orang munafik itu alasan panen nggak jadi perang. Giliran mau gajian, perang kan. Ya Allah, gimana caranya tuh? Masya Allah. Jadi penting nggak, perlu nggak kita menisbatkan ini ke sahabat? Penting. Karena Nabi SAW itu ketika saat masih awal-awal Islam, banyak sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami diintimidasi, kami disiksa. Kita ini kan orang Islam yang katanya angkat tangan tengadah kepada Allah saja itu pasti tolong apa? Pertolongan. Kita nih ada sahabat ada yang mati, tapi masih di Makkah saat itu. Kata Nabi apa? Kalian ini terlalu mempercepat. Pengen cepat dapat tolongan. Sahabat orang-orang dulu tuh ada yang bela agama sampai digergaji belah, dia punya badan, mati lah. Kalian nggak segitu, cuma disiksa-siksa gitu doang. Masya Allah. Jadi memang artinya apa? Nabi pada saat itu nggak angkat tangan, nggak. Nabi tahu ini perjuangan gitu. Perjuangan itu memang kadang-kadang orang pengen langsung angkat tangan menghindarkan. Selesaikan aku buru-buru. Kata Rasulullah, kalian terlalu cepat untuk selesai. Emang lagi proses. Di proses itu yang diinginkan kita adalah kita minta filutfil wa khairil wa'id. Kita aja yang minta. Nggak bisa proses itu kita hilangkan, nggak bisa. Cuman kita inginkan proses itu dilembutkan, nggak frontal. Ada orang cantik, iya, indah gitu, indah ya. Ada orang nggak punya duit, santri aja dah contohnya. Ada santri nggak punya duit, santai-santai baik. Tapi ada yang nggak punya duit, santri itu gelisah. Nah, itu yang gelisah nggak dapat lutuf. Tapi yang nggak punya duit tenang aja. Kenapa? Ya, belum saatnya. Nanti kalau udah saatnya rezekinya datang dan saat kebutuhan itu datang, pasti ada jalannya. Karena semua mamidabatin fil ardi illa 'ala Allah yarzuquha. Dan tidaklah yang di muka bumi ini kecuali sudah Allah jamin rezekinya. Kita ngapain mikirin rezeki yang Allah sudah jamin? Dan kalau kita berniat untuk menjadi sabab rezeki orang lain, nanti Allah bakal datangin tepat saat sabab orang itu bakal nemenin rezeki kita dikasih. Maka beruntung kita yang menjadi sabab saluran rezeki bagi orang lain. Burung yang tidak sayapnya patah. Burung yang sayapnya tidak patah. Burung yang sayapnya patah, Allah kasih rezeki lewat burung yang sayapnya tidak patah. Mau jadi burung sayap patah atau yang tidak patah? Kita inginnya menjadi burung yang menjadi sabab kebaikan kepada yang lain. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi. Hamba itu akan senantiasa mengucurkan pertolongannya kepada hambanya selama hamba itu punya keinginan untuk menolong kepada hamba yang lain. Jadi kuncinya di situ. Maka nanti ada istilah prioritas. Yang mana yang diprioritaskan? 1, 2, 3, oh ini prioritas di duluan. Yang 2, yang ini pun di duluan, dia lebih prioritas. Ada kalau langsung digrupin semuanya, habis semuanya. Kudu ada sistem prioritas ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Tha'labah Al-Khusni Jursum bin Nasir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha faradal fara'id innallaha ta'ala farada fara'ida fala tudayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairan nisyan fala tabhatu anha. Hadis hasan rawahu ad-Daruqutni wa ghairuhu. Ini petunjuk dari Rasulullah. Kata Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala farada faraida, mewajibkan kepada kalian yang fardu-fardu. Fala tudayyuha, maka jangan kalian sia-siakan. Allah mewajibkan kepada kita yang fardu-fardu, maka jangan sia-siakan. Wa hadda hududan, dan Allah membuat batasan, artinya haram ya, batasan-batasan, fala ta'taduha, jangan dilewati. Wa harrama asya'a, dan Allah mengharapkan sesuatu, fala tantahikuha, jangan kalian bongkar, jangan kalian lawan, jangan kalian robek, jangan kalian langgar. Wa sakata an asya'a, dan Allah diam, tidak membahas tentang sesuatu, rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kalian. Artinya sesuatu yang Allah tidak katakan haram itu rahmat, boleh-boleh aja. Ghairan nisyan, tidak kena lupa. Fala tabhasu anha, dan jangan dicari-cari lagi. Ai aujabaha ala ibadihi wa alzamahum al-qiyama biha wa hiya syamilatul li fara'idil ayan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita, contohnya apa? Kas-shalawatil khamsi, seperti salat 5 waktu. Waz zakati, zakat, was shaumi, puasa, Ramadan dan haji. Itu fardu ain. Ada pula fardu kifayah, kasalatil janazah, salat janazah, warad salam, menjawab salam, wal amri bil ma'ruf, memerintah perbuatan ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar. Ini juga fardu kifayah. Yang fardu-fardu ini jangan dilewati, harus dikerjakan. Fala tudayyuha, jangan kalian sia-siakan. Waqad sahha, sungguh sahih beritanya, annahu alaihi salatu wassalam ra'a lailatul Isra, ketika malam Isra melihat ada satu kaum yang kepalanya itu dipukul dengan gada, dipecahkan, begitu hancur, balik lagi kepalanya, pukul lagi, dan gak udah-udah. Faqala, maka bertanya Rasulullah, man haula'i ya Jibril, siapa mereka itu? Qala haula'il ladzina tataqala ru'usuhum anin salatil maktubah. Mereka itu adalah kepala-kepala yang berat banget kalau sudah mau melaksanakan sholat wajib. Lewat mulu bangunnya, bangun jam 7. Waliyahzubillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma zalamahumullahu syai'a, Allah gak zalim sama mereka, karena mereka sendiri yang order. Ini perkara sholat kelihatannya kalau udah biasa enteng, tapi apabila kita tidak melaksanakannya dengan ta'zim, lama-lama nanti enteng menjalin. Bahaya. Seberapa cepat kita nanti menjembat jembatan Shirathul Mustaqim tergantung berapa ketanggapan dan kecepatan kita dalam urusan ibadah yang wajib-wajib ini. Ada orang jembatan Shirathul Mustaqim melewatinya 100.000 tahun. Begitu sampai di ujung, dia merasa dia yang paling sukses. 100.000 tahun atau 100 tahun. Ada yang kalbarkil khatib, seperti kilat yang sampai kelewatan kali. Beliau cepat banget. Ternyata mereka adalah orang-orang yang cepat tanggapnya terhadap agama, hukum-hukum.
Insyaallah ya. Wa hadda hududan, dan Allah Subhanahu wa taala membuat batasan hukum-hukum. Hadda itu hadis. Kita punya aturan, jangan lewatin ini. Dikatakan haddun yuqamu fil ardi khairun min matari arba'ina sabahan. Kalau hujan sekali turun, terutama daerah-daerah yang gersang tuh begitu kelihatan betul manfaatnya. Kalau daerah kita yang mungkin malah digerutuin hujannya itu biasa. Coba daerah-daerah tandus itu hujan tuh luar biasa itu. Sehari hujan itu menyuburkan tanaman, menghijaukan lahan. Itu sehari hujan itu luar biasa manfaatnya. Berapa sayur yang bisa tumbuh, berapa kebun-kebunan, korma, semuanya pada hijau semua. Kebaikan yang tumbuh pada gara-gara sabab hujan itu banyak sekali. Nah, ada sebuah hadis mengatakan satu hukum agama yang dilaksanakan di muka bumi itu lebih baik daripada 40 kali hujan di subuhnya. Min matari arba'ina sabahan, 40 kali hujan. Dan had ini, batasan-batasan yang nggak boleh dilakukan macam-macam. Ada namanya had zina, waliyah sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya had zina, hukuman buat zina. Kalau yang sudah bersuami beristri terjadi zina, maka dirajam. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah hidayahkan kita ini. Semoga Allah hidayahkan kita dan keluarga kita dan orang-orang kita ini. Tapi ini terajam kalau ada ketahuan ya, dan saksinya 4. Artinya kalau dia berdua-dua aja melakukan, orang yang nggak menyaksikan ya sudah selesai dia dengan taubat dia dua-duanya. Nggak usah. Dan kita yang cuma isu-isu doang nggak boleh disebar-sebarkan. Itu kan saksinya harus 4 orang. Dan itu melihat seperti melihat gayung masuk ke sumur. Benar-benar melihat ya. Rusak. Artinya apa? Jangan main-main di situ. Apalagi cuman gambar atau apa gitu ya. Saking Islam itu menghendaki agar jangan sampai tersebar berita buruk. Lagian juga apa untungnya gitu ya, jelek-jelekan orang. Dan hati-hati, ada semacam, kalau bahasa orang kamu karma. Tapi di dalam sahabat itu, para sahabat bilang, kami ini takut apabila ngatain orang maksiat, ngatain orang berbuat dosa. Kami khawatir nanti kami akan melakukan dosa itu sebelum kami mati. Dan memang ada sebuah riwayat kalau nggak salah, Imam At-Tirmidzi kalau nggak salah, barang siapa menjelek-jelekkan, ngatain lah sebuah kesalahan saudaranya, maka dia akan dikasih fitnah kehidupan. Dia tidak akan mati kecuali dia melakukan maksiat yang sama, sekalipun itu ujungnya taubat, tapi dia akan melakukan itu. Dan itu diingat-ingat. Bahasa Jawa ini moyok-moyok ya. Itu dalam hal apapun, dalam pekerjaan kantor atau jangan dicibir. Udah pelajaran. Wah, dasar ini hati-hati. Dia tidak bakal mati kecuali nanti dia akan melakukan kesalahan yang sama. Makanya kita nggak boleh sombong. Wala tuzakku anfusakum, jangan kalian membersihkan diri kalian. Jangan anggap lebih baik dari yang lain. Karena perjuangan itu belum selesai. Masih banyak kemungkinan. Artinya potensi. Kita ini punya potensi baik, punya potensi buruk. Wal jild mi'ah. Kalau muhsan yang sudah beristri, bersuami, kan tinggal nikah aja gitu. Nikah. Jangan sampai terjadi perzinahan muhsan.
Itu dirajam itu masukin pendem, masukin kemana timpuk ya. Sampai mati. Sampai mati. Iya. Kalau yang perawan sama dijaka dijilid, dicambuk 100 kali. Kalau terjadi perjalanan. Wa targhib ila masafatil qasr'an, dan diusir dari kampungnya perjalanan yang membolehkan kasar ya 100 kilo lah gitu. Diusir dari kampung setahun. Jauh dari kampung. Ya cuman kan begini ya, di masyarakat kita tuh banyak persyaratan di luar persyaratan yang harus inilah harus punya mobil ini. Padahal dalam hubungan Islam itu ya kalau suka sama Allah udah nikah. Selesai. Wali mau tidak mau harus menyetujui karena ini urusannya terjadi yang seperti ini, nah repot. Rezeki dari Allah gitu. Masya Allah. Kemudian apa lagi? Haddus sariqah, yaitu had mencuri. Wa waqatul yadil yumna fi awal marah. Dia hadnya adalah memotong tangan dan sebelah kanan. Macam-macam nanti ulama tuh beda-beda harus ininya kah dipotong atau ininya kah atau segini. Jadi di sini ya, potong. Kemudian tangan, yang tangan ini apa ini gitu kan. Nanti itu urusannya bahasannya. Ada yang ini, ada ini. Karena yang bisa ngambil tuh ininya, berarti semuanya dipotong. Sallallahu alaihi wasallam. Ada ukurannya, ada nisabnya. Tapi di masa Sayyidina Umar ada orang mencuri, ditanya kenapa kamu mencuri? Ya, karena lapar. Nah, itu dimaafkan. Ini ada yang mencuri memang penghasilannya, pekerjaan, bahkan berdasi. Warijul yusra fil marratisaniyah. Lalu kalau nyolong lagi gimana? Yang kedua, yang dipotong apa? Kaki kiri, bukan tangan kiri. Kaki kiri. Terus nyolong lagi, wal yadil yusra fil marratisaniyah, tangan kiri. Warijulnya fil marratirabah, masih nyolong juga. Kaki kanan. Sampai sebatas itu berarti memang ada orang yang bandel ya. Sallallahu alaihi wasallam. Memang ada. Ada baru keluar dari penjara nyolong lagi masuk lagi. Memang ada watak-watak bandel. Ada. Bingung aja Pak. Kalau bercorak-corak maka Pak Eli ya penjara mandi ketimbang. Waqat uliyadil yakunu minal qa' wa rijlu minal ka'b. Nah, kalau tangan di mana motongnya? Di sini. Qa'. Sini. Kalau tangan kaki ya mata kaki. Buntung. Sudah segitu bisa nyolong juga. Berarti dia orang kaya. Dia punya anak buah. Tinggal dulu. Oh iya, ngebosin namanya. Udah repot dah tuh. Soal hidayah ya. Wa minha haddus syarbil khamar. Ada lagi had. Had yang lain apa? Itu had hukuman meminum khamar. Wa wa arba'un jada. Cambuknya 40 kali. Dia minum khamar 40 kali. Wa minha haddul qazf zina. Ada lagi namanya hukuman buat menuduh orang zina. Itu berapa? 80 kali cambukan. Nuduh orang zina, kalau nggak terbukti, nggak mampu menghadirkan saksinya, dicambuk. Nuduh. Nah, nuduh. Pelakon. Saya melihat dengan mata kepala saya, tapi nggak cukup saksi. 80 kali cambuk. Berat sekali ya. Masya Allah. Fala ta'tadu, maka jangan lewatin had, batasan-batasan ini. Wala tatajawazul qadra alladhi qaddarahu syari' fiha. Tapi pada masa Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, beliau mencambuk orang minum khamar ini 80 kali cambukan. Ini ijtihad beliau karena dilihat pada masa itu 40 orang masih ngelakuin aja, kuat nahanin itu, saking
memang sudah apa ya? Apa? Kalau obat itu apa namanya? Candu. Ini candu, ketagihan. Jadi hukumannya ketangkap, dicambuk, nggak dipenjarain. Kalau dipenjarain, itu urusannya apa? Ngasih makannya dia, ngurusnya dia, macam-macam. Bayang kalau ada 1.000 orang, ya di penjara tiap hari kasih makan, enak banget ya. Nggak nyumbang apa-apa ke negara, dikasih makan. Nah, kalau yang Islam punya masuk nisab terbukti mencuri, ya potong. Atau nisabnya berapa umpamanya dibuat 2 juta. Kalau udah 2 juta, nyolong 2 juta, potong lah, potong udah selesai, lepas aja udah. Ya, nggak usah mikirin bulanannya atau apanya gitu. Nyolong lagi, potong aja kakinya. Jadi nggak boros-borosin uang negara. Cakep, bener-bener cakep. Tembak. Udah cakep udah itu di Islam luar biasa. Nggak ada yang terzalimi. Oh, yang masalahnya nanti bagaimana kalau seandainya tertuduh orang dibuat saksi-saksi palsu, ya kan? Nah, itu masalah lagi tuh. Wa harrama asya'a, dan Allah mengharamkan sesuatu, mana min qurbannya wa irtikabiha, artinya Allah mengharamkan mendekatinya dan juga melakukannya. Wala tantahikuha, jangan kalian dekati, jangan kalian robek, jangan kalian kasyahadati zur, seperti saksi palsu. Wa akli malil yatim, memakan harta anak yatim. Ngeri-ngeri ini. Katanya punya yayasan yatim piatu nggak berani bikin. Repot. Kalau sumbangan-sumbangan yang putus, sekali putus ya bisa aja bikin sumbangan, muharam sumbangan. Jadi langsung. Itu juga kita batasi yatim yang benar-benar yatim. Yatim 15 tahun pas, maksimalnya segitu udah. Kalau dia bohong-bohong ya dia sendiri dah. Karena apa namanya, urusannya adalah api ini. War riba, dan juga riba. Oh, ini masya Allah nih, luas lagi nih, luas. Wa'uqul walidain, ini juga durhaka kepada orang tua. Maka nanti tentang bunga bank dan sebagainya itu riba apa bukan, itu ulama berbeda pendapat. Kalau riba itu sepakat hukumnya haram, tapi bunga bank, apakah itu bunga bank riba? Wah, itu masalah. Kita nggak bahas di sini. Kita bab khusus panjang kali lebar kali tinggi. Kalau diharamkan berarti Iya. dosa semua sedunia itu. Lalu kita yang bagaimana? Ya sudah, usahakan hindari. Harus barter. Karena dalam hukum usul fikih itu sesuatu yang tidak disepakati, sesuatu yang tidak disepakati haramnya ataupun sesuatu yang tidak disepakati haramnya itu nggak bisa dimusuhin, nggak bisa nggak bisa ditegakkan hukum atasnya karena perbedaan pendapat. Yang hati-hati tentunya menghindari sesuatu daerah yang kurang aman. Itu udah paling cakep udah. Kalau tadi sabar di sini. An Abi Syubrima rahimahullah ta'ala, al-ujubu mimman yahtami minal halal makhafatad da' wa la yahtami minal haram makhafatad nar. Aku takjub kepada orang yang menjaga diri daripada yang halal, takut karena kena penyakit. Wa la yahtami minal haram, tapi dia tidak takut mengkonsumsi sesuatu yang haram, takut kepada neraka. Ada nggak orang makan ini, wah nggak berani, padahal halal, kenapa? Kambing.
dia nggak berani makan kambing itu, kenapa? Takut sakitnya, stroke atau apa. Padahal dia meninggalkan sesuatu yang halal karena takut timbul penyakit. Saya takjub, kata beliau, saya takjub pada orang yang meninggalkan yang halal karena takut sakit. Tapi dia tidak takut memakan yang haram akibatnya neraka. Aneh nggak? Kalau neraka siksanya kan nggak tanggung-tanggung. Kullu lahmin nabata minal haram fannar aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka nerakalah yang untuknya, pantasnya. Di riwayatnya dikatakan kullu lahmin nabata minal haram asad jawari syai'a am aba. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka badannya akan bermaksiat mau atau tidak mau. Jadi otomatis tuh gampang buat maksiat. Ya Allah, ya Allah. Wasa kataan asya'a, dan Allah mendiamkan tentang sesuatu, maksudnya tidak menurunkan hukum haram, halal yang nggak disebutin, sakata, diam, nggak menjelaskan halal, nggak menjelaskan haram. Rahmatan lakum, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada Syafi'i wa Malik, dari mazhab Syafi'i dan Maliki, dan sebahagian pendapat yang kuat dari Hanafiyah, bahwasannya yang namanya halal itu luas. Jadi sesuatu yang ada dalil halalnya halal, sesuatu yang tidak ada dalil haramnya halal juga. Tapi inda Hanafiyah, sesuatu yang halal itu ada dalilnya. Sesuatu yang haram itu ada dalilnya. Sesuatu yang tidak ada dalil halal, tidak ada dalil haram, itu haram. Nggak boleh. Itu makanya beda, dan itu perbedaan itu udah masing-masing kalau mau pakai silakan. Jangan maksa. Maulid ada nggak dalilnya? Nggak ada dalilnya, haram. Itu berarti kesono. Ya kan? Nah kita kalau nggak ada dalilnya aja, nggak ada dalil haramnya, boleh. Sakataan asya, Allah diamkan, nggak jelaskan hukumnya itu boleh. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalilnya ada, ijtihadnya ada. Kambing halal, kambing halal. Tapi tentunya yang jelas bajin ini ya seberapa besar ya pengetahuan kita. Belajarlah. Itu yang akan kita jadi tahu hukum semuanya. Min kayak nisyan, tanpa lupa. Jadi Allah itu bukan lupa, dan itu mustahil tentunya Allah Subhanahu wa taala lupa. La yadillu rabbi wa la yansa wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak enak nih jadi kalau begini belajar. Jadi sesuatu yang tidak ada dalil haramnya, fala tabhasu anha, jangan dicari-cari lagi. La tas'alu an asya itu berlaku tasokom, jangan kamu tanya sesuatu yang bila kamu dijawab kamu jadi bikin susah. Inna a'zamal muslimina jirman, orang yang paling dosanya besar, jurman, aizamban, man sa'ala an asya lam yuhram fa harrima li ajli mas'alati. Dia bertanya kepada sesuatu lalu jadi diharamkan gara-gara pertanyaannya tersebut. Apalagi mengharam-haramkan sesuatu yang tidak haram kepada umat. Ini bahaya nih, dosa besar. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Halakal mutanaddi'un, celakalah orang-orang yang selalu membahas-bahas sesuatu yang tidak manfaat. Wa ta'mik, memperdalam sehingga yang tadinya halal jadi haram. Udah. Jadi pikirkan yang lain. Jadi enak sekali nih ya. Jadi sesuatu yang tidak ada dalil haramnya tidak ditemukan. Mungkin nanti kita ketemu spesies baru gitu, ikan udah pasti halal kan ya. Ini hewan, spesies hewan yang
kriteria haramnya Tidak ada. kayak taring atau apa tuh nggak ada. Ini halal apa bukan? Nyari hadisnya gak ketemu hadisnya. Ya ini dia sakata anasya. Jadi sesuatu yang nggak ada kriterianya, nggak masuk, ya sudah boleh aja udah gitu. Mudah sekali. Yang mempersulit diri itu ada memang orang-orang seperti itu. Dan kita berhindar dari sikap yang demikian. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan baca surah Fatihah dengan niat-niat. Bila ada niat hajat kita yang sulit, semoga Allah mudahkan. Dan bila yang akan datang Allah lancarkan. Yang sakit Allah sembuhkan. Dan anak-anak kita semoga Allah senantiasa bimbing hati mereka dan seluruh istri-istri kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bimbing hati mereka untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dari istri yang solehah ya. Dan kita juga menjadi suami-suami yang soleh, diberikan rezeki yang halal berkah, yang tidak diazab, mudah filuk bin khairu afiyah, dan itu semua modal kita untuk mencapai ketaatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farudhu ilaina 'inda hajatina ilayhi wa la tansana ya rabbal. Allahumma inna nas'aluka tawfiq wal hidayah wa nas'aluka tawbata wal maghfirah wa nas'aluka istiqamah wa husnul khatimah wa husnul khair wa 'afiyah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.